Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat penyayang kepada kita, telah mengabarkan kepada kita akan datang satu kaum ahli ibadah. Akan muncul kelak suatu kaum yang sangat rajin beribadah. Saking hebatnya ibadah mereka, jemaah sekalian, mereka bisa mengalahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah ridhoi dan telah Allah jamin masuk surga. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan datang satu kaum yang bisa mengalahkan ibadah mereka. Tapi mengalahkan di sini hanya dari segi kuantitasnya, jumlahnya. Adapun dari segi kualitas, maka umat-umat setelah para sahabat tidak mungkin mengalahkan para sahabat. Tapi dari segi kuantitas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai' wala salatukum ila salatihim bisyai' wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Akan ada satu kaum kelak yang membaca Al-Qur'an. Bacaan kalian wahai para sahabatku tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Dalam riwayat yang lain, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian wahai para sahabatku akan menganggap remeh solat kalian jika kalian bandingkan dengan solat mereka, dan puasa kalian jika kalian bandingkan dengan puasa mereka. Subhanallah jemaah sekalian, betapa hebatnya kaum ini dari segi rajinnya mereka beribadah. Bersamaan dengan itu jemaah sekalian, perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit. Perhatikan jemaah sekalian, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Jangan tertipu dengan seruan-seruan yang kelihatannya islami. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, hudatsa'u asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yamrukuna minal islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah.
wala yujawizu imanuhum hanajirahum. Mereka adalah anak-anak muda, kebanyakan masih muda. Namun akal-akal mereka pendek, tidak memikirkan jauh ke depan akibat dari perbuatan mereka, mengikuti emosi kemarahan mereka. Akal mereka pendek. Tapi kata Nabi SAW, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka berbicara dari ucapan sebaik-baik makhluk. Maksudnya, ucapan-ucapan Islami yang mereka keluarkan. Umur mereka kebanyakan masih muda, akal mereka pendek, emosi yang mereka kedepankan, tapi seruan mereka Islami. Yamruku minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Padahal kata Nabi SAW, mereka keluar dari Islam. Mereka tidak lagi mengikuti ajaran Islam, seperti anak panah yang menembus buruannya. Dan iman mereka, dalam riwayat yang lain, bacaan Quran mereka itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Betul mereka rajin baca Quran, tapi mereka tidak ngerti apa yang mereka baca. Mereka mengamalkan agama sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW. Subhanallah jemaah sekalian, ahli ibadah punya seruan-seruan Islami. Ayo tegakkan syariat, ayo dirikan negara Islam, ayo tegakkan Islam. Itu seruan-seruan mereka. Tapi Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Kaum Khawarij. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, mereka akan terus ada sampai barisan terakhir mereka akan bergabung bersama Dajjal. Jadi hati-hatilah jemaah sekalian. Ini peringatan Nabi SAW. Jangan kita menilai orang itu hanya karena dia rajin baca Quran atau hafal Quran, rajin sholat, rajin puasa, seruannya Islami, kata-katanya selalu keluar ayat dan hadis. Itu bukan sebuah jaminan kebenaran. Apa jaminan kebenaran? Kalau dia mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini jaminan kebenaran. Lalu apa jemaah sekalian pangkal kesesatan kaum Khawarij itu? Nomor satu adalah pengkafiran terhadap kaum muslimin. Mereka mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu sangat tercela. Tapi jemaah sekalian, dosa besar tidak menyebabkan pelakunya itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang menyebabkan orang itu kafir, keluar dari Islam adalah dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dan mereka juga salah memahami. Sebagian dosa besar mereka anggap sebagai dosa kekafiran. Dan jemaah sekalian, kalau sudah mengkafirkan, tidak lama lagi pengeboman, pembunuhan, penghalalan darah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Khawarij sejak dulu sampai hari ini. Kenapa mereka tega membunuh seorang polisi muslim? Seperti pernah kejadian di sebuah masjid di kantor polisi. Ada yang datang ikut sholat Jumat tapi membawa bom. Subhanallah. Dia ingin membunuh para polisi. Kenapa? Karena dia menganggap polisi itu adalah antek-antek taugut. Taugut yang dia maksud adalah pemerintah. Dia anggap pemerintah sudah kafir karena tidak berhukum dengan syariat. Karena katanya Allah berfirman, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Jemaah sekalian, ini bahaya. Kalau kita memahami Al-Quran tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Ternyata Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari dan para ulama ahli tafsir menyebutkan
para sahabat menafsirkan maksud ayat itu adalah kufur kecil. Kufur kecil adalah dosa yang sangat besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, itu adalah kufur kecil. Dosa terbesar, dosa besar iya, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad, kecuali dia menganggap hukum Allah sama saja dengan hukum manusia, atau hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, barulah masuk menjadi kufur besar. Selama dia masih yakin hukum Allah itulah yang terbaik, maka kekufuran yang dia lakukan apabila dia berhukum dengan selain hukum Allah, itu kufur asgar. Dan mereka lupa. Ayat berikutnya Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang yang zalim. Juga ayat berikutnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang fasik. Jadi Allah sebutkan 3 tingkatan: kufur, zalim, dan fasik. Tidak semua kafir, tapi mereka mengkafirkan secara serampangan, sehingga mereka kemudian menghalalkan darah. Lalu mereka ingin memberontak, ingin menjatuhkan pemerintah yang sah, karena mereka menganggap telah kafir, diakibatkan oleh salah paham terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada seorang muslim, wahai kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau saudaranya itu tidak kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Bahkan seorang muslim yang jelas-jelas terjerumus dalam kekafiran sekalipun, tidak otomatis bisa dikafirkan. Ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Ada al-udhru bil jahal. Dia diberi uzur karena dia belum tahu. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama beda pendapat kapan seseorang itu pantas diberi uzur. Seseorang jemaah sekalian diceritakan oleh Nabi SAW, sebelum dia mati dia berwasiat kepada keluarganya, kalau saya mati, bakar jasadku, tumbuk sampai jadi debu, kemudian terbangkan ke angin sampai bertebaran di muka bumi. Kalau Allah mampu menghidupkan aku kembali, maka aku akan diazab dengan azab yang paling pedih. Subhanallah jemaah sekalian, ini ucapan kekufuran. Dia ragu Allah mampu menghidupkan dia kembali. Tapi ternyata setelah dia dibangkitkan oleh Allah kembali menghadap Allah, dan dengan mudahnya Allah hidupkan dia kembali, maka Allah bertanya, kenapa kamu berkata begitu? Dia katakan, karena takut kepadamu ya Allah, maka Allah pun mengampuninya. Ini ucapan kekufuran. Dia ucapkan sebelum mati, tapi ternyata Allah mengampuninya dikarenakan ketidaktahuannya. Bukan karena dia ingin menentang Allah, tapi karena dia belum tahu. Sehingga para ulama mengatakan, seorang muslim yang terjerumus dalam dosa kekafiran sekalipun, tidak otomatis langsung bisa dikafirkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, urusan pengkafiran itu urusan para ulama. Serahkan kepada orang-orang berilmu. Tidak setiap orang berhak memvonis kafir seorang muslim, walaupun muslim itu telah terjerumus dalam dosa kekafiran, kecuali dia memvonis dengan ilmu. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, pengkafiran itu ada 2 macam. Pengkafiran yang tercela dan pengkafiran
yang wajib kita lakukan. Pengkafiran yang tercela adalah mengkafirkan seorang muslim dan kemudian sampai kepada penghalalan darah dan pemberontakan, maka semakin tercela. Adapun jemaah sekalian, pengkafiran yang wajib kita lakukan adalah mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang yang bukan muslim. Perhatikanlah, Allah dengan tegas mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? Dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menduakan Allah, yang menyembah kepada selain Allah, walaupun dia masih menyembah Allah, apalagi kalau dia tidak menyembah kepada Allah sama sekali. Allah dengan tegas mengatakan mereka semua kafir. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang-orang yang berkata Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memanggil orang-orang musyrik ketika mereka mengajak Nabi SAW untuk bergabung, bersatu saja. Agama kita bersatu. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai Muhammad, kamu pun menyembah Tuhan kami. Enggak usah saling menyalahkan. Maka Allah turunkan satu surat dengan nama Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, panggil mereka wahai orang-orang kafir. Jamaah sekalian, ini pengkafiran yang wajib. Kalau kita tidak memilikinya, kita tidak melakukannya, kita tidak menganggap orang kafir itu kafir, maka batal Islam kita berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Silahkan buka jamaah sekalian buku-buku dari seluruh mazhab, dari 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan semua mazhab, semua ulama-ulama Islam, silahkan buka. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Jika seorang muslim tidak menganggap kafir orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi kafir seperti mereka, batal Islamnya. Para ulama mengatakan, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak menganggap kafir orang musyrik atau sekedar ragu mereka kafir, tidak. Al-Quran bilang mereka kafir, dia masih ragu-ragu, atau dia malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir ijma'an, berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi jamaah sekalian, ini ajaran Islam. Maka tidak boleh kalau ada orang yang mengatakan itu ajaran radikal. Bagaimana bisa ajaran Islam dikatakan radikal? Dan ini ajaran Islam yang ulama nggak beda pendapat. Ini beda dengan permasalahan kunut subuh, beda dengan permasalahan tarawih 8 dan 20 yang ulama Islam beda pendapat. Dalam hal ini semua ulama sepakat. Kalau kita tidak menganggap kafir orang kafir, berarti kita mendustakan Al-Quran, berarti kita menentang Allah. Maka jemaah sekalian, apakah patut kita seorang muslim mengatakan itu ajaran radikal, menganggap kafir selain muslim? Itu ajaran Islam, jelas ayatnya, jelas hadisnya, sepakat seluruh ulama, itu bukan ajaran radikal. Radikal itu kalau kita zalim kepada mereka. Ini tidak boleh. Kita wajib menganggap mereka kafir seperti yang Allah katakan, tapi zalim kepada mereka tidak boleh. Perhatikanlah, Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adilah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Maksud ayat ini, kata para ulama ahli tafsir, kita harus membenci orang kafir, tetapi kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Dan Rasulullah SAW mengingatkan dengan keras jamaah sekalian,
menghilangkan nyawa orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Dosanya sangat besar. Beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara. Siapa yang membunuhnya, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bahkan Allah mengizinkan kita berbuat baik kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maksud berlaku baik kepada mereka dalam perkara duniawi. Boleh kita kasih makan mereka, boleh kita kasih uang kepada mereka, tapi bukan berarti boleh kita membantu mereka merayakan hari raya agama mereka. Tidak, itu bukan berbuat baik, tapi tolong menolong di dalam berbuat dosa. Jadi jemaah sekalian, toleransi jangan kebablasan. Toleransi tidak boleh sampai malah menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu kafir harus kita yakini, tapi kita jangan berbuat zalim kepada mereka, dan kita boleh berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia selama mereka tidak memerangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita agar selalu berada di atas jalan yang lurus dalam mengamalkan agama yang mulia ini. Dan semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam akidah dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.